Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Sir Henry. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 11 tentang program linier ya. Nah, materi untuk video kali ini masih belajar tentang membuat atau menentukan sistem pertidaksamaan dari suatu grafik atau gambar yang sudah diketahui daerah penyelesaiannya. Nah, oke, soalnya seperti ini ya. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir. Nah, ini daerah yang diarsir ini adalah himpunan penyelesaiannya atau biasa disebut HP, himpunan penyelesaian. Nah, supaya himpunan penyelesaiannya yang ini, maka sistem pertidaksamaannya harus apa saja? Ya, kita perhatikan nak. Kita perhatikan HP ini terbentuk dari berapa garis, ya. Nah, kamu perhatikan. Pertama ada garis yang ini, garis pertama. Garis kedua, lalu ada garis tegaknya, ada garis mendatarnya juga. Jadi ada 4 ya nak ya. Kita beri nomor yuk. Yang ini 1, yang ini 2, yang tegak ini ketiga, yang mendatar ini keempat ya. Jadi ada 4 garis yang membentuk himpunan penyelesaian yang diarsir. Dan kamu perhatikan ini daerahnya adalah daerah kuadran 1 ya. Karena ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Tidak ada yang diarsir ya. Berarti nanti seluruh jawabannya harus ada di kuadran 1. Oke, kita mulai. Kita buat pertidaksamaan yang pertama dulu ya. Pertidaksamaan linear yang pertama. Nah, saya akan menggunakan cara cepat ya nak ya. Sebenarnya ada cara rumus, tapi saya akan gunakan cara cepat biar lebih cepat selesai. Oke, untuk garis pertama ini melewati titik 0,5 dan 3,0. Nah, cara cepatnya adalah kamu cukup mengalihkan angka yang ada di sumbu Y dengan huruf X. Jadi ini 5-nya kamu kali ke huruf X. 5 kali huruf X kan 5 kali X itu 5X. Gitu aja ya. Lalu angka yang ada di sumbu X kamu kali dengan huruf Y. Jadi ini 3 kamu kali dengan huruf Y. 3 kali Y 3Y. Karena 3-nya positif, maka ini ditambah 3Y. Lalu untuk tandanya kita belakangan. Lalu nanti yang di ruas kanan, hasil perkalian antara 5 dengan 3 ya. 5 kali 3 15. Nah, seperti ini. Cepat kan? Nah, untuk sebelum melanjutkan lagi, kamu perhatikan dulu angkanya, apakah angkanya masih bisa disederhanakan atau tidak. Nah, kebetulan 5 dan 3 itu adalah bilangan prima, maka sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sekarang langsung kita tentukan tandanya ya. Nah, untuk menentukan tandanya, kita melakukan uji titik ya, uji titik. Nah, saya biasanya menggunakan titik pusat koordinat, yaitu titik 0,0. Nah, inilah yang namanya titik 0,0 ya. Nah, kalau 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kamu perhatikan anak-anak, karena titiknya yang ini ya, sedangkan garis pertama adalah yang ini. Kamu perhatikan, ternyata yang diarsir itu ke atas ya. Yang diarsir itu ke atas karena HP-nya kan di sini. Sedangkan 0,0-nya ada di bawah. Maka nanti kita akan membalik tanda hasil perhitungan uji titik kita. Ya, karena ternyata daerah penyelesaiannya berlawanan dengan dia. Kalau ternyata nanti diarsirnya ke bawah, maka tandanya sesuai dengan hasil perhitungan uji titik. Tapi karena arsirannya berlawanan arahnya, 0,0 kan di bawah, sedangkan dia arsirnya ke atas, maka nanti tanda yang kita dapatkan dari hasil uji titik itu kita balik, gitu ya. Nah, kita uji. 5 kali 0 ditambah 3 kali 0. Nah, itu dibandingkan dengan 15 ya, biar cepat ya nak ya. 5 kali 0 kan 0, 3 kali 0 kan 0 juga, 0 tambah 0 kan 0. Nah, 0 itu lebih kecil dari 15. Nah, benar kan? 0 itu kan lebih kecil dari 15. Nah, karena ini garisnya penuh, bukan garis putus-putus, maka nanti di tanda pertidaksamaannya ada garisnya. Kalau dia garisnya putus-putus, maka tidak perlu dikasih garis. Nah, ternyata dari hasil uji titik kita dapatkan tanda lebih kecil atau sama dengan.
Kalau dia arsirnya ke bawah, maka kita gunakan tanda ini. Tapi karena dia arsirnya ke atas, berlawanan dengan lokasi tempat kita menguji titiknya, maka kita balik tandanya. Karena tanda pertidaksamaan itu hanya ada dua. Kalau nggak lebih kecil, ya lebih besar. Karena ini kita dapatkannya lebih kecil, maka kita balik menjadi lebih besar. Karena HP-nya adalah daerah yang berlawanan. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Sekarang kita bikin pertidaksamaan yang kedua. Nah, yang kedua garisnya yang ini ya. Caranya sama, dia melalui titik 0,1 dan 6,0. Maka satu yang ada di Y kita kali dengan huruf X ya. Jadi angka yang di Y kamu kali dengan huruf X. 1 kali X itu kan 1X. Nah, di aljabar angka 1 itu boleh tidak ditulis. Jadi ini boleh X-nya saja. Tapi hanya untuk angka 1 ya. Oke. Lalu angka yang ada di sumbu X kamu kali dengan huruf Y. Jadi 6 kali huruf Y jadi 6Y. Karena 6-nya positif jadi plus 6Y. Titik-titik. Nah, ruas kanannya hasil pengalian antara 1 dan 6. 1 kali 6, 6. Nah, karena 1 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini angkanya sudah selesai ya. Tidak kita sederhanakan lagi. Sekarang kita akan melakukan uji titik untuk menentukan tandanya. Ya, kita gunakan titik 0,0 juga. Nah, karena garisnya kan yang ini ya. Berarti ini di sebelah atas, yang ini di sebelah bawah. Nah, kamu perhatikan ternyata daerah himpunan penyelesaiannya di atas. Ini kan arsirannya di atas. Sedangkan titik 0,0-nya ada di bawah garis ini. Maka nanti tandanya seperti pertidaksamaan linear yang pertama akan kita balik. Ketika uji titik yang kita dapatkan lebih besar, maka yang kita pakai lebih kecil. Ketika yang kita dapatkan lebih kecil, maka yang kita pakai adalah lebih besar. Itu kalau arsirannya berlawanan ya. Tapi kalau nanti arsirannya ke bawah, nah nanti bisa juga dia arsirannya ke bawah. Kalau arsirannya ke bawah sesuai dengan lokasi 0,0 ya, maka kita gunakan tanda yang hasil uji titik tadi, tidak dibalik ya. Ini dibalik karena dia arsirannya ke atas bukan ke bawah, sedangkan 0,0-nya ada di bawah. Ya, biar cepat kita langsung ganti, X-nya ganti jadi 0, Y-nya diganti jadi 0 dibandingkan dengan 6. 0 ditambah langsung aja ya, saya hitung ya. Nah, 6 kali 0 kan 0, 0 tambah 0, 0 juga. Nah, 0 itu lebih kecil dari 6. Nah, karena ini garisnya juga garis penuh, bukan garis putus-putus, maka kita kasih garis. Nah, yang kita dapatkan adalah tanda lebih kecil. Karena ini arsirannya bukan ke arah dia, tetapi berlawanan dengan dia, tapi malah ke atas, maka tandanya kita balik. Jadi yang kita pakai adalah lebih besar atau sama dengan. Selesai. Oke. Sekarang kita bikin yang ketiga. Nah, yang ketiga kan garis lurus nih ya. Nah, garis lurusnya sejajar dengan sumbu Y, ya, garis tegak. Jadi sepanjang garis ini semua X-nya 5. Ya, semua X-nya 5. Jadi ini adalah garis X sama dengan 5. Kalau garisnya X sama dengan 5. Tetapi karena ini adalah pertidaksamaan, ya, maka kita harus menggunakan tanda pertidaksamaan. Kamu lihat nih, kan garisnya yang ini ya. Ternyata arsirannya ke kiri. Nah, ini kan arsirannya di sini HP-nya. Dia arsirnya ke kiri. Nah, semua angka yang ada di sebelah kiri adalah angka yang lebih kecil dari 5. Nah, buktinya di sini ada 3, ada 0. Semua angka yang di sebelah kiri itu adalah angka yang lebih kecil dari 5. Maka untuk garis ketiga, pertidaksamaannya adalah seharusnya kan X sama dengan 5. Tetapi karena ini pertidaksamaan dan yang diarsir adalah wilayah yang lebih kecil dari 5, maka tandanya adalah tanda lebih kecil. X lebih kecil atau sama dengan 5. Ini untuk persamaan yang ketiga ya. Untuk garis ketiga. Kenapa dikasih garis? Karena ini dia garisnya garis penuh. Oke, gitu ya. Jadi kalau garisnya tegak sejajar dengan sumbu Y, maka dia menggunakan X.
Nah, sekarang berbeda dengan nomor 4. Nih, garis keempat dia mendatar sejajar dengan sumbu sumbu X, sorry. Sejajar dengan sumbu X. Artinya sepanjang garis ini seluruhnya Y-nya 4. Ya, dimanapun dia berada pasti Y-nya 4. Ya, maka ini disebut garis Y sama dengan 4. Kalau garisnya aja namanya Y sama dengan 4, tapi karena ini pertidaksamaan, kamu perhatikan yang diarsir kan ke bawah ya. Nah, yang diarsir ke bawah. Semua angka yang di bawah adalah angka yang lebih kecil dari 4. Nah, ini buktinya ada 1. Karena diarsirnya ke bawah, maka dia menggunakan tanda lebih kecil karena daerahnya adalah daerah yang lebih kecil dari 4. Jadi, yang keempat Y-nya lebih kecil atau sama dengan 4. Inilah pertidaksamaan garis yang keempat. Ya, ada 4 garis semua kita udah dapat. Jadi jawabannya adalah 5x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan 15. Itu yang pertama. X ditambah 6y lebih besar atau sama dengan 6. Itu yang kedua. Lalu x lebih kecil dari 5, y lebih kecil dari 4. Dah, oke. Nah, kebetulan ini ada 4 garis dan kita sudah temukan 4 pertidaksamaannya. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak. Ya, sudah cukup banyak saya buat video tentang pertidaksamaan ini. Boleh kalian lihat lagi di video-video berikutnya. Cari saja di playlist program linear kelas 11. Itu isinya semua materi tentang program linear. Oke. Mudah-mudahan membantu dan kalian bisa mengerti. Oke, selamat belajar.